warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang mencintai hipnosis dan pola pikir, ketemu lagi di channel ini. Dan hari ini di lingkungan ini banyak orang sakti. Ada di sebelah kanan saya Pak Anis Ashar dari Gresik. Assalamualaikum Pak Anis. Waalaikumsalam Pak Soleh. Ini sudah levelnya udah master certified internasional ya. Alhamdulillah. Sudah asesor BNSP, mantap gitu. Di sebelah kiri saya, cerdas cermat ini ya. iya, sebelah kiri saya ada Kanjeng Mas Ayu Tumenggung Wina Ayu Kencana. Namanya agak sulit, tapi saya berusaha menghafal. Dan beliau trainer public speaking, juga master di bidang hipnosis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu, salam rahayu buat semuanya. Om Swastiastu. Oke, dan malam ini kita ingin ngobrol tentang dunia hipnosis sama seperti sebelum-sebelumnya, tapi tentu dengan pendekatan-pendekatan yang berbeda. Oke, pertama saya ke Pak Anis dulu. Pak Anis kan baru selesai mengikuti asesmen sebagai instruktur tatap muka BNSP yang diselenggarakan oleh IAC ya. IAC dan INAS. Oke, apa kepentingan? Apa menurut Pak Anis? Apa pentingnya seorang hipnoterapis itu memiliki lisensi dari sertifikasi dari BNSP? Oke. Terima kasih Pak Soleh atas waktunya, luar biasa ini. Penghormatan untuk saya bisa hadir di channel ini. Saya pun terkaget-kaget, tiba-tiba saya harus duduk dan menjelaskan sesuatu yang baru bagi saya. Jadi kebetulan kemarin 2 hari kami bersama teman-teman hipnosis ikut dalam proses pelatihan instruktur tatap muka yang diselenggarakan oleh IAC, PKHI, dan INAS. Kami sengaja mengikuti program itu, dan kebetulan program itu dilakukan oleh lembaga tersebut. Kepentingan bagi kami adalah kami sebagai praktisi hipnosis, tidak ada salahnya kami membekali dalam artian dari sisi keilmuan. Yang kedua, ibaratnya itu sebagai alat kami untuk melangkah lebih lanjut untuk proses pembelajaran, di mana saya dan teman-teman yang lain sudah melalui proses sebagai trainer. Ketika kita mengajar itu sertifikat atau kompetensi dari BNSP itu kami perlukan sebagai alat kami, bahwa kami ini sudah resmi atau sudah diakui oleh negara sebagai pengajar atau praktisi hipnosis ketika kami memberikan pembelajaran kepada peserta. Ibaratnya kalau teman-teman menyampaikan, ibaratnya kita sebagai sopir, itu SIM kita yang kita pegang dari institusi itu. Kira-kira seperti itu Mas Frank. Oke, itu diibaratkan SIM oleh Pak Anis. Nah, Bu Wina ini juga sudah kompeten ya, artinya sudah memiliki sertifikasi dari BNSP. Sudah. Apa nikmatnya punya sertifikasi BNSP? Sebenarnya sertifikasi BNSP ini adalah case kami beberapa tenor sebelum berangkat ke luar negeri, justru malah yang di bawah kami, ya kan, itu bisa ngajar. Kita dibalikkan, kenapa? Karena ternyata belum diakui oleh negara. Okay.
Jadi sertifikasi BNSP itu adalah sertifikasi profesi, bahwa profesi kita sebagai seorang trainer itu diakui. Oke. Itu untuk keperluan di luar negeri. Kalau yang di tempat lain sih nggak pernah ditanya sih. Enggak. Alhamdulillah. Oh, iya. Tapi ketika ini mengisi materi di instansi pemerintah, saya ditanyakan nggak mengisi public speaking atau training gitu? Enggak ya? Nggak pernah ditanya. Mereka nggak tanya itu karena melihat wajahnya sudah Mungkin sangat meyakinkan, maksud saya wajahnya gitu. wajahnya dan sosoknya sangat meyakinkan. Iya. Ya, karena memang di dunia public speaking sendiri saya bergerak baru 15 tahun. Jadi kami mindful management, character building. Kenapa juga ikut hipnosis? Karena memang kami mengajarkan hypnoparenting, hypnopublic speaking. Jadi bagaimana diri itu percaya dari diri sendiri. Nah, kalau masalah sertifikasi BNSP itu sendiri, ya bukan hanya sebagai SIM saja, rambu-rambu. Kenapa kita sebagai seorang trainer itu harus punya standarisasi. Gitu. Oke, kita tadi sekilas di tahap awal ini kita membahas masalah formalitas dari seorang hipnotis, hipnoterapis atau juga instruktur hipnosis, hipnoterapis atau instruktur public speaking. Kita sekarang mau masuk ke materi dari hipnosis dia, Pak Anies. Pak Anies ini kan semua ilmu yang berkaitan dengan hipnosis sudah diikutin ya. NLP juga ikut ya. NLP Belum CFT, MMA. ya. Begini, ini dunia nampaknya memang sedang bergerak dari rasionalitas berubah untuk mencoba memahami apa-apa yang dulu dipahami sebagai pengetahuan tradisional. Dalam prakteknya Pak Anies melihat ini semua dari kacamata sebagai seorang hipnosis, pengetahuan tradisional yang mungkin masih diterapkan di banyak orang, itu bagaimana? Oke, jadi gini Pak Soleh, bagi saya ini kan belajar hipnosis ini tergolong baru ya. Kalau Bu Ina tadi udah baru 15 tahun. Kalau saya baru hampir 1 tahun. Ya, jadi belum lama, kebetulan awalnya sih coba-coba saja, karena saya itu pada prinsipnya orangnya itu sering penasaran terhadap sesuatu yang baru. Nah, ketika saya masuk ke belajar hipnosis itu kok asik, saya menikmati, ada sesuatu yang asik, dan dari keasikan itu ternyata ilmu yang saya pelajari ini bisa menolong orang lain, gitu. Terutama dari sisi pengobatan. Memang saya dari awal tidak mengambil ke penjurusan yang sifatnya pentas, panggung atau stage, itu saya tidak mengarah ke sana. Saya justru banyak mengarah ke pengobatan. Dari sisi pengobatan itu ternyata hipnosis itu luar biasa, tidak seperti yang disangka orang atau dikira orang. Kalau hipnosis itu tukang nipu orang, tukang gendam orang, nah, itu secara umum dipahami. Bahkan sampai sekarang pun kalau saya ketemu teman-teman itu, waduh, ada Pak Anies, hati-hati nanti gendam, Pak Anies hati-hati. Nah, seperti itu. Jadi ketika saya berikan pemahaman dan ketika teman-teman itu ada keluhan, ya, ada keluhan secara fisik ya, dalam artian itu saya coba bantu. Artinya saya tidak menawari, oh saya bisa, enggak. Dia cerita, Mas tolong dibantu, barangkali bisa ya. Oke, saya bantu. Itu bahkan beberapa kasus yang agak ekstrim, tanda kutip, sampai ke hal-hal yang gaib itu saya diminta membantu, bukan saya menawari. Saya tidak pernah menawari, kamu kesini, saya tidak. Mereka mencoba minta bantuan. Nah, karena ada 2 keyakinan yang saya pegang. Satu, keyakinan kepada Allah sebagai Tuhan pencipta alam. Yang kedua, keyakinan kepada diri sendiri. 2 keyakinan itu yang selalu saya pegang teguh ketika kita melakukan
kepada klien. Kuncinya di situ. Jadi dari sisi keilmuan ini, saya kadang di jalanan atau ketemu teman-teman ini seringkali memberikan atau meluruskan tentang pemahaman hipnosis yang beredar di masyarakat. Kira-kira seperti itu, Mas. Jadi, kalau Pak Anies lebih banyak memanfaatkan hipnosis untuk penyembuhan atau pengobatan. Kalau Bu Wina lebih banyak untuk apa? Ya, salah satunya penyembuhan, dan juga kan memang saya ngajar public speaking, saya motivator juga. Sampai bertanya, Bu, kok bisa sih 600 orang terdiam di ruangan ketika mereka ditanya testimoni, kok bisa betah 3 jam, apalagi ibu-ibu ya, dharma wanita, PKK gitu. Rata-rata yang merasa memang dari kalangan pemkot gitu. Sampai Ibu Walinya tanya, kok bisa mereka stay? Ditanya, 1, materinya bagus, 2, yang menyampaikan juga enak, yang ketiga yang mereka tidak tahu. Saya selalu menghantarkan musik untuk membuat mereka tenang. Jadi lebih ke berkaitan bagaimana membuat mereka nyaman supaya materi kita sampaikan itu terserap dengan baik dan terimplementasi dalam kehidupan mereka. Gitu sih. Jadi dengarkannya musik ya? Di awal kita putar musik, atau kalau tidak dengan hantaran yang setidaknya membuat mereka ini nyaman, membuat kita trust. Oke. Tapi tidak ada di Lingsir Wengi enggak ya? Kalau Karena nyanyi Wina musik. ini punya kesaktian di Lingsir Wengi. Nah, kita sekarang sedang berada dalam sebuah titik ketika pengetahuan tradisional, termasuk pengobatan tradisional atau sering juga disebut pengobatan komplementer, itu mulai diakui oleh negara dan masyarakat juga menerima itu. Walaupun sebetulnya masyarakat Indonesia sejak awal menerima sebetulnya. Sudah dari zaman dulu. Iya. Nah, tapi Pak Anies masih sering nggak melihat orang disembuhkan dengan hipnosis atau dengan teknik lain, itu berpikir ini kok dukun gitu, atau kita artinya dukun adalah pengetahuan tradisional masa lalu ya. Iya. Oke, terima kasih. Jadi ini memang menarik. Jadi beberapa kasus itu memang munculnya gini. Jadi dianggap saya ketika terapi menggunakan tenaga dalam, menggunakan dendam dan lain sebagainya. Nah, ketika sebelum sesi terapi itu mesti saya prepare dulu, saya kasih pemahaman bahwa proses ini yang menyembuhkan adalah 2 hal lagi. 1, Allah sebagai Tuhan pencipta alam. Yang kedua, diri Anda sendiri, bukan saya. Jadi biar mereka tidak terdoktrin bahwa saya sebagai penyembuh, saya orang sakti, bukan. Jadi yang menyembuhkan adalah 2 hal itu, Allah sama diri sendiri. Nah, keyakinan itu sama halnya saya tanamkan kepada klien. Dan itu harus yakin dulu. Kamu yakin 2 hal. Kalau ya 2 hal ini bisa yakin, oke, ini kita lanjutkan. Tapi kalau masih keraguan, tidak yakin dengan dirinya sendiri, nah, itu ada sedikit berimbas pada klien. Nah, sehingga pada sesi berikutnya saya sifatnya hanya memandu klien, saya pandu, ikuti instruksi saya, terus apa yang mereka rasakan saya suruh temukan sendiri. Saya hampir tidak pernah menjustifikasi kamu harus begini, kamu harus begini. Jadi yang menyembuhkan ya dirinya sendiri dengan modal pembelajaran dari hipnosis yang pernah kami pelajari. Apa arti diri sendiri itu? Artinya gini, mereka menggali, si klien itu menggali bahwa sebenarnya dia ini mampu, cuma selama ini dia tidak tahu karena tidak ada panduan. Nah, keyakinan yang muncul ada 2 hal juga, dari pikiran sama hati. Ya, 2 ini harus terkonek, karena tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan pikiran atau kemampuan otak, atau sebaliknya hanya mengandalkan kemampuan hati saja. Jadi 2 ini harus ketemu. Ya. Ketika 2 ini ketemu, ini menjadi satu kekuatan yang luar biasa, dan ini sebagai obat yang tidak ada resepnya. Resepnya apoteknya ya dalam dirinya sendiri itu.
dia menyembuhkan dalam dirinya sendiri. Kayak tadi siang saya berjalan dari bandara ke Jogja sini, ada teman cerita, Mas saya ini berapa tidak bisa tidur, ada apa? Dia tidak mau cerita, tidak mau cerita. Saya cuma menyampaikan, coba kamu gali, kamu cari, kamu tidak bisa tidur mulai apa, mulai kapan, terus penyebabnya apa, kamu cari dulu. Jadi saya tidak ngasih resep, kamu harus minum obat ini, kamu harus gini, enggak. Kamu cari dulu. Nah, ketika dia sudah menemukan, selanjutnya dia sendiri yang menyelesaikan. Kalau misalnya nggak nemuin gimana Mas? Kok Iya gitu. kok diambil jatahnya sebagai moderator? Maaf ya, ini biasa lah kalau bakal pembicara begini penasaran kan, karena dari tadi gitu di hati nyambung di otak. Kalau misalnya nggak nyambung terus nggak bisa inget-inget gitu. Nanti bagi dua Mas Lono, tenang Iya. aja. Saya akan dijawab. Jadi gini, kalau dia tidak bisa menemukan, berarti ini selesainya agak lama. Ya, harus terselesaikan dulu, karena yang tahu penyebabnya dia. Walaupun umpama secara privatnya saya kasih obat tidur, selesai tidur ya, tapi besok bangunnya efek obat hilang, kambuh lagi. Tapi ketika dia menemukan penyebabnya, oh penyebabnya saya ternyata A, B, C, D, F. Nah itu saya suruh gali. Kalau itu kesalahan dari diri kamu sendiri, lakukan pemaafan pada diri sendiri. Nah ketika sudah melakukan pemaafan, entah itu penyebabnya, kan saya tidak pernah menanya dan saya tidak mau tahu, biar mereka itu menjadi rahasia klien. Saya tidak bisa tidur karena diri saya tidak bisa karena orang lain. Nah itu biar dia yang menyelesaikan sendiri. Seperti itu, artinya kalau sudah dia menemukan, artinya konektivitas dari pikiran dan hati sudah ketemu. Pikirannya sudah menemukan, hatinya memaafkan. Nah, akhirnya selesai. Oke, artinya dari yang disampaikan oleh Pak Anies adalah, kalau saya simpulkan ini, manusia harus kembali pada dirinya ya. Antara pikiran, perasaan itu harus seimbang termasuk dengan perilaku. Gimana pengalaman Bu Wina? Kalau saya juga, kami keluarga Jawa asli, jadi kami diajarkan olah rasa, olah raga, olah sukma, baru bisa manunggaling kawula Gusti. Jadi memang semua sehebat apapun, itu selalu saya sampaikan juga, motivator sehebat apapun, ketika diri sendiri tidak mau berubah, nggak akan berubah. Jadi memang kuncinya juga sama sih, ininya semua ke diri sendiri. Kalau kita memang mau sembuh sakit ya, sakitnya penyebabnya apa? Kadang maaf ya, psikomatis itu hanya karena hatinya yang sakit, pikirannya yang sakit, padahal fisiknya tidak. Kalau saya lebih ke sana sih, karena memang pekerjaan kita di situ ya. Jadi lebih ke motivator, sehebat apapun motivator, saya membahasakan, saya ini cuma juru kunci loh. Dalam pandangan motivator sudah berapa banyak sih masyarakat kita, khususnya Indonesia ini, yang tidak mengenali dirinya sendiri? Sangat lumayan banyak ya. Ketika disadarkan, ketika bahasanya simpel, rata-rata orang kita ini sudah, kalau dari saya, ya wis lah ini baik, ya urip. Enggan keluar dari zona nyaman, hanya berpikir ya sudah gitu loh. Yes, ini baik ya urip. Tapi ketika dikasih ini loh, kamu bisa begini. Masa pandemi memang sulit, semua merasakan. Tapi kalau hanya kita memikirkan sulitnya, kita memikirkan saling menyalahkan, ya nggak ketemu solusinya. Dari mana pola pikir? Ya inilah, jadi terbentuk dari mana? Biasanya dari kebiasaan, dari lingkungan, karena kalau saya mengajar karakter itu juga kepribadian terbentuk berawal dari keluarga, genetika, kemudian lingkungan, dan basicnya adalah karakter diri sendiri. Kembali ke Pak Anies. Sebelum diambil jatah saya ini. Dalam pengobatan melalui hipnosis, ada momen apa yang paling menarik? Jadi yang paling sebenarnya banyak sih, cuma yang paling berkesan bagi saya ketika ada dua klien teman ya,
itu dinyatakan positif COVID. Ya. Jadi hari pertama suaminya, kebetulan yang akrab dengan suami, yang positif istrinya. Jadi satu kantor 11 termasuk istrinya dia. Hari pertama dia kacau balau. Akhirnya saya tenangkan lewat telepon, saya video call, saya tenangkan suaminya dulu sebagai kepala rumah tangga. Dan saya agak tenang. Hari keempat saya telepon, istrinya gimana kondisinya? Tidak ada perubahan, mas, semakin sesak dan bla 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 bla. Coba sampean bantu. Jadi dia nawarkan untuk dibantu karena si suami ini pernah pinggangnya ini kejepit, ya, alhamdulillah dengan metode hipnosis, ya, dia menyembuhkan dirinya sendiri dengan panduan saya, gitu. Itu tanpa saya pijeti, tanpa saya ini dia sembuhkan sendiri, alhamdulillah. Nah dari situ dia minta bantuan saya. Hari keempat saya masih ingat persis. Hari keempat saya video call, saya pandu, saya sampaikan, Bu mau sembuh, ya pasti Pak Anies. Bu yakin kepada Allah kalau Allah itu menyembuhkan, yakin. Ibu yakin kalau diri ibu bisa sembuh, yakin. Harita sudah kena, artinya dia yakin pada Allah dan yakin pada diri. Oke, saya hanya memandu, saya pandu bla 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 bla. Selesai pagi WA saya suaminya. Jadi WA istrinya kan di karantina mandiri di lantai 2, terus keluarganya di lantai 1. Jadi dia WA suaminya di forward ke saya bahwa keluhan yang dirasakan sebelumnya itu berkurang hampir 70%. Saya sampaikan itu kekuatan dari Allah dan kekuatan dari istri sampean, bukan saya. Saya cuma membantu. Hari kelima saya coba stabil, dan hari kelima tidak saya terapi. Hari keenam saya dia WA saya, Aris tolong dibantu. Oke, saya video call. Hari ke-7 sudah hampir tidak ada keluhan. Hari ke-8 dia sudah menyatakan dirinya, walaupun belum di tes rapid ulang, dia menyatakan saya sudah sembuh. Ya, yang kedua sama kasus. Ini yang paling terkesan menurut saya, dan alhamdulillah artinya di masa pandemi itu ada satu lagi adiknya teman saya, Mas, adik saya begini bla 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 cerita. Ini lebih parah. Saya tahapan yang sama saya tanyakan, saya coba, cuma ini prosesnya agak mundur 1 hari. Mungkin dia sendiri belum yakin dengan dirinya karena dia posisi sudah di rumah sakit, karantina rumah sakit. Akhirnya istrinya telepon saya tidak mau menelpon karena kalau saya menelpon berarti kan keinginan bukan dari dia. Dia telepon saya, istrinya, Mas Anies tolong dibantu suami saya. Oke, singkat telepon, saya prolog dulu, beritahu dulu, saya ajak ngobrol. Akhirnya dia itu tarikan nafas keempat aja, saya tarikan nafas ke-10, keempat atau ke-1. Wah, luar biasa. Saya hitung target saya normal, tarikan nafas ke-20, lalu saya terapi, saya sugesti. Begitu dia masuk, saya hitung tarikan nafas ke-24, dia sudah tidak batuk. Baru saya pandu sugesti itu. Akhirnya alhamdulillah keluar dari rumah sakit beberapa hari yang lalu. Cuma saya tidak hitung. Cuma memang saya tidak mantau dan tidak menawarkan lagi. Ketika sudah di rumah dia telepon, Mas terima kasih istri saya, suami saya sudah sehat. Jangan terima kasih kepada saya, terima kasih kepada Allah, saya gitu. Tapi terus mangganya dibawa ke kita tadi. Mangganya Jadi seperti itu Pak, soal yang paling besar itu. Terus banyak kasus-kasus ya, dan itu merupakan saya satu pengalaman yang menit terakhir itu kejepit itu ya. Saya ajak ngobrol aja dia, minta maaf kayak ini. Terus dengan ilmunya Pak Sol yang diberikan ke saya itu
Pagi saya sugesti, alhamdulillah. Sorry, tapi selalu saya peritok yakin 2 hal. Kalau itu belum muncul dalam dirinya, saya tinggal merokok dulu. Ya. Saya biarkan dulu sampai dia mengakui itu. Mengakui satu, Allah mengakui. Kadang-kadang yang susah itu mengakui kekuatan dirinya bisa menyembuhkan itu ya. Kira-kira seperti itu. Oke, kalau Bu Wina, apa pengalaman yang Pak sampai ini kan punya banyak apa pasien yang mengerikan juga, banyak pasien sampai Jadi pengalaman sih senang ya ketika senang melihat orang sakit. ya enggak dong. Senang melihat orang sehat gitu ya. Kadang gitu ya sebelum ketemu Mas Soleh ya kan alhamdulillah dapat tambahan ilmu lagi. Dulu sudah bisa, tapi ibaratnya saya nyetir sudah ke belahan dunia manapun kita ngerti rambu-rambu. Sama Mas Soleh di hasil juga kita diajarkan ini loh rambu-rambunya. Ya alhamdulillahnya 40 tahun seorang bapak dia divonis katanya ada kejepit, ada apa gitu kan. Ya dengan keyakinan Pak Bismillah yakin sih jangan bisa sembuh krono Gusti Allah dalem namun dalan. Dia bilang nggak bisa jalan karena kakinya itu ada air, nggak bisa berdiri tanpa tongkat. Cuman saya pegangin, saya nahan, Bismillah Pak bisa. Anaknya bingung mau nolongin, saya cuma bilang bisa Pak. Alhamdulillah bisa jalan, nggak gemeteran. Terus yang ya alhamdulillah dengan energi itu saya bisa tahu ternyata Bapak sekian tahun yang lalu pernah jatuh. Dan itu berasa sekali. Dan yang lebih dahsyat lagi yaitu kekuatan alam, kekuatan keyakinan diri, ya kan, kekuatan semesta, kekuatan Gusti Allah tentunya. Saat pelatihan saya melihat seseorang, ya, melihat seseorang nggak tahu kenapa tiba-tiba I wanna come as your friend, gitu kan. Begitu saya melengkapi ceritanya, saya lagi magang, magang di pelatihannya beliau. Gitu. Di pelatihan saya manggilnya Mas Guru, karena identik kan dengan Jawa garis-garis. Gitu. Berpasangan, dikocok ulang, saya nulis nama dia, dia nulis nama saya. Ketika ditanya namanya, menyebutkannya susah. Menyebutkan susah, terus ketika ini coba diinin, ternyata mirroring apa yang dibaca ke diri saya, ternyata itu yang dirasakan dia. Ya kan? Saya coba terapi di sini dari belakang, gitu kan. Dia selalu berbicara sini, yang sakit sini, ya nanti. Gitu. Kok kayak di belakang itu ada sesuatu yang ini, ya kan? Tanpa saya tidurkan, tapi disugestikan tetap sadar, tetap dalam kondisi tenang, gitu kan. Terus saya terapi di depan, begitu diinin, tiba-tiba puji Tuhan, disitulah dahsyatnya bahwa saya batu-batu manusia. Ketika kita mau membumi, maka semesta akan berpihak. Semesta adalah kagungannya Gusti Allah. Nah, maka tidak salah kalau disebut hipnosis itu sebenarnya profesi mulia ya. Meskipun masih ada juga yang mengotori ya dengan tindakan-tindakan tidak terpuji, dan itu sebenarnya bukan hanya hipnosis, semua ilmu Semua itu profesi. ya semua profesi itu banyak juga dikotori. Jadi ada orang-orang yang ingin Oknum. Oknum. Jadi profesi ilmu nggak pernah salah. Oknum. Pak Anies, apa nilai penting buat Pak Anies belajar hipnosis atau yang lebih luas ilmu olah pikir, apa nilai yang paling penting? Sebenarnya banyak hal sih Pak Soe. Saya malah bingung jawabnya. Yang paling penting mana ini? Soalnya semua penting, gitu ya. Semua penting dan semua saling berkaitan. Jadi tidak bisa ini berdiri sendiri karena beberapa kasus itu saya kombinasi. Enggak, maksudnya buat Pak Anies belajar ilmu hipnosis atau olah pikir ini apa pentingnya buat Pak Anies? Yang pertama memang dari awal saya niatkan saya ketika mau sesi pembelajaran ya, di kelas apapun dan mana, berdoa saya begini, saya masih selalu berdoa seperti itu.
Ya Allah beri kemudahan saya untuk mempelajari ilmu ini, dan semoga ilmu ini dapat berguna untuk saya, untuk keluarga saya, lingkungan saya, dan siapapun yang membutuhkan. Itu doa saya ketika mari kita mulai sebelum kita belajar. Itu selalu itu, dan mulai awal. Dan pembelajaran apapun doa saya seperti itu. Nah, yang saya rasakan gimana ya, perasaan, jadi banyak hal sih. Jadi satu kepuasan yang saya rasakan ketika saya membantu orang, dan orang itu mengalami perubahan yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Wah, itu saya luar biasa bersyukur kepada Allah. Jadi puas gitu. Puas, sangat puas, dan saya bersyukur ya Allah, ternyata ilmu saya berguna, dan itu kata guru-guru saya, ilmu ini kan akan mengalir ketika kita sudah kembali kepada Sang Pencipta. Seperti itu Mas. Oke, kalau Bu Wina, dengan belajar, Anda kan sudah lebih dulu di public speaking dan sebagainya, mempelajari hipnosis, apa pentingnya? Mempelajari hipnosis ya kita lebih bagaimana kita bisa mengendalikan, karena kami juga ada produk yang mind control management, jadi lebih ke self hypnosis dan self motivasi. Jadi dengan tarikan nafas dia akan berubah. Jadi makanya tadi kan saya bilang udah nyetir sampai kemana-mana, ini belum ada legalitasnya. Jadi pembelajaran hipnosis saya otodidak. Di awal otodidak, kemudian ketika ada lembaga yang memang mengarahkan secara resmi, saya belajar dan bermanfaat sekali, karena ya itu tadi, semua hal, baik itu ilmu, baik itu perubahan baik itu pekerjaan, baik itu rezeki, semua berawal dari diri. Jadi bukan karena mampu atau tidak mampu, tapi mau atau tidak mau. Luar biasa. Artinya bahwa mempelajari hipnosis itu penting bagi diri kita sendiri untuk lebih ingat Tuhan, ya, untuk bisa membantu sesama, Untuk lebih down to earth. ya, down to earth, ya. Yes. Ya. Di sisi lain juga masyarakat bisa terbantu dengan metode ini, karena toh dunia sekarang sedang bergerak. Tadi yang saya sampaikan di awal, ya, pengetahuan tradisional mulai digali dan itu diangkat. Gitu. Oke, terima kasih buat Pak Anies, Sama-sama Mas. yang sudah jauh-jauh dari Gresik ke tempat saya ini, luar biasa, dengan membawa mangga pisang, mangga pisang lagi. Terima kasih juga buat Bu Wina. Sami-sami, ya. Ya. Jujur ini sesuai posisinya. Jawa Tengah, saya stay Jawa Barat, sebelah Jawa Timur. Sampai rumahnya di mobil ya. Rumahnya di mobil. Alhamdulillah, suami merestui, itu yang penting. Merestui dan mendampingi. Anak-anak mendampingi karena memang alhamdulillah ada pandemi ini. Itu bisa didampingi, biasanya juga sama-sama sibuk sih. Kalau kita lanjutkan ke situ jadi Panjang. apa yang di TV itu apa itu? Ngurusin urusan rumah tangga orang. Tapi sebelum ini kita akhiri, saya ingin minta Mbak Melani dulu. Mbak Melani ini kan saya ingin mendengar testimoni dia. Ya, silakan. Testimoni Mbak Melani. Silakan sini Mbak Melani. Beliau ini kan baru pertama belajar hipnosis melalui mesmer ya. Ya. Kita ingin lihat tadi kan kalau Pak Anies apa kepentingannya, apa manfaatnya dan sebagainya. Monggo Mbak Melani, mungkin sebentar saja kita ingin mendengar testimoni Mbak Melani. Mbak Melani kan baru ya, baru berapa lama belajar hipnosis mesmerisme? Belum ada sebelum 3 mingguan. 3 mingguan ya. Apa manfaat belajar itu Mbak Melani? Mbak Melani kan ikut mesmerism, kemarin ketemu pertama. Jujur satu-satunya yang tidak belajar hipnosis, mohon maaf nih saya ambil alih, karena biasa kalau untuk wanita itu nyamannya dengan wanita ya. Oke. Mbak Melani kan sebelumnya kalau boleh tahu profesinya apa Mbak Melani? Saya cuma karyawan toko. Nah, karyawan toko. Sekarang Sekarang saya orang sakti. belajar jadi terapis. Belajar jadi terapis. Ceritain dong, gimana sih jadi terapis itu, piye nanganinnya gitu loh. Terus apa yang dirasakan, kepuasan apa yang didapat. Yang pasti terutama dari diri saya sendiri. Sangat berubah, bermanfaat
ya 180 derajat lah Hmm. diri saya sendiri. Yang kedua, saya bisa membantu menolong orang lain yang nggak tahu seberapa, tapi dari itu saya lihat banyak berubah, ada banyak juga yang dari saya mengikuti Mas Maris ini. Oke, terima kasih testimoninya Mbak Melani. Sekarang ada tamu satu lagi, Mas Gilang. Enggak, Mas Gilang. Gimana, Mas? Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang pertama, dalam perjalanan ini saya seringkali diperlihatkan adanya sesuatu yang tersembunyi. Yang tersembunyi yang saya maksud misalkan satu daun itu berbagai macam khasiat. Dan banyak hal-hal yang membuat saya, Allah menciptakan ciptaannya tidak ada yang tidak bermanfaat. Dalam kesimpulan hipnosis ini, saya merasakan kecocokan di mana setiap kali suatu ide yang saya sampaikan tidak pernah ditolak. Dan yang menjadikan suatu motivasi tersendiri bagi klien yang hadir, yang merupakan bentuk daripada sugesti yang sudah saya berikan, dan sugesti itu benar-betul dilakukan dan tidak ditolak. Seperti itu. Selama ini sudah banyak melakukan terapi ya? Alhamdulillah banyak dan sangat bermanfaat. Dari hipnosis sendiri merupakan suatu kumpulan kata-kata, dan kata-kata itu sendiri adalah suatu kumpulan daripada doa, dan doa-doa inilah yang menjadikan kemujaraban bagi diri kita sendiri atau sang pasien ya, yang intinya betul-betul yakin dan tidak ditolak. Oke, terima kasih Mas Gilang. Iya. Teman-teman, bahwa kita tadi dari perbincangan dengan Pak Andis Azhar, Bu Wina, Mbak Melani, dan juga Pak Gilang, bahwa Tuhan kita sebagai manusia, sesama manusia dan alam semesta itu pada dasarnya saling terkait, saling memberi dan menerima. Karena itu kita bisa mempelajari sebuah ilmu yang bisa menselaraskan Tuhan, diri kita, sesama manusia dan alam semesta. Itu sebuah kebahagiaan sendiri. Itu saja, dan kita akan ketemu di channel ini di sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.